A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di channel iDream TV dalam program Hikmah, ya, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan belajar dari berbagai hal dalam kehidupan ini untuk kemudian memperkuat, ya, karakter kita sebagai seorang muslim yang tangguh, yang tidak mudah digoda, dirayu, ya, oleh apapun, ya, yang sifatnya melemahkan, melemahkan keimanan kita kepada Allah. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita berharap semoga Allah menjauhkan kita dari siksa api neraka, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam jannah nanti, ya, dan dipertemukan dengan Rasulullah. Dan yang paling penting dari itu semua adalah kita bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan bahagia, bertemu dengan zat yang kita cintai, yang kita sembah di alam dunia. Tentu ini adalah momen yang luar biasa. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Hikmah saya ingin mengangkat satu tema, yaitu tentang mengubah akhlak mulia atau menjadikan akhlak mulia sebagai karakter. Ya. Ketika berbicara akhlak mulia, ya sahabat Adrim, seringkali orang tidak menyadari bahwa sesungguhnya, ya, berakhlak mulia, ya, atau bertingkah laku dengan prinsip, ya, akhlakul karimah, ya, akhlak yang mulia, itu juga adalah ibadah yang pahalanya besar, ya. Bahkan kalau mau kita jujur, ya, sebahagian besar isi Al-Quran ini adalah berbicara tentang akhlak mulia, penekanan tentang bagaimana akhlak mulia ini kita kerjakan, kita lakukan, kita amalkan. Dan itu, ya, merupakan pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat, ya. Bahkan kalau berbicara akhlak mulia, sampai Allah menegaskan di dalam surah Al-Qalam, kan, bahwa Rasulullah SAW, ya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena akhlaknya. Di dalam ayat itu dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, sesungguhnya, ya, memang enggak ada keraguan, tidak ada kedustaan, ya, bahwa benar-benar, ya, Nabi Muhammad SAW itu, kata Allah, berada di atas budi pekerti yang agung, ya. Jadi Allah sampai memuji, gitu kan. Nah, ini kan bicara pujian Allah kepada Rasulullah, ya kan. Di balik itu tentu pesannya adalah, ya, supaya kita kemudian mengikuti, ya, agar kita juga menjadi terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah memuji akhlak Nabi Muhammad ketika kita sebagai umatnya kemudian juga berakhlak mulia sebagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kesehariannya, maka tentu Allah juga akan memberikan pujian kepada kita. Allah akan bangga dengan kita, Allah akan cinta dengan kita, Allah akan merahmati kita. Kenapa? Ya, dulu aja Nabi Muhammad, ya, karena keagungan dan kemuliaan akhlaknya, ya, luar biasa, ya, cintanya Allah kepada beliau. Yang paling nyata, ya, bagaimana kemudian Allah, ya, memperjalankannya, ya, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, ya, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Itu kan karena cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Nah, maka dari itu kemudian, ya, kita harus menyadari penekanan dari ayat itu bahwa, ya, Allah mencintai mereka yang, ya, berakhlak mulia. Ya, sebagaimana dalam ayat lain Allah katakan, Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan kul in kuntum tuhibbunallah,
Ya, katakanlah Muhammad kepada umatmu, jika kalian memang mencintai Allah, fattabi'uni, ya, maka ikuti aku. Dalam bab apa yang kita ikuti dari Rasulullah? Ya salah satunya adalah bab akhlak mulia. Ya, ketika akhlak kita ya mulia sebagaimana mulianya akhlak Rasulullah SAW, itu artinya kita mengikuti Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, dari situ kemudian ya kita harus menyadari sebagai seorang muslim bagaimana kemudian kita bisa menjadikan akhlak mulia ini sebagai karakter ya, yang menjadi pembawaan kita, ya, bawaan dalam, jadi memang udah refleks aja gitu kan. Kalau ada apa-apa yang kita kedepankan akhlak mulia. Di berbagai situasi, di berbagai kondisi. Ya, kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW, ya dimanapun beliau berada, ya beliau mengedepankan akhlak mulia. Itu yang dikatakan prinsipnya apa? Ittaqullaha haitsuma kunta. Ya, dimanapun kita berada, kita bertakwa kepada Allah. Dalam kesendirian atau di dalam kebersamaan. Ya, kan ada orang yang mulianya kalau bersama orang. Ya. Tapi ketika dia menyendiri, ya, atau kembali ke keluarganya gitu kan, akhlak mulianya nggak kelihatan lagi, atau tidak lagi kemudian mengedepankan akhlak mulia. Ada yang begitu. Tapi kalau bicara sunnah Rasulullah, ya kehidupan Rasulullah SAW dimanapun beliau berada, akhlak mulia tetap menjadi yang terdepan. Ya, akhlak mulia menjadi yang terdepan kepada siapapun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Ya, ketika beliau ditekan ya oleh orang kafir Quraisy, beliau tetap mengedepankan akhlak mulia. Ketika beliau di posisi di atas ya, pemegang kekuasaan, beliau juga mengedepankan akhlak mulia. Ya, kita tahu ya dalam peristiwa Fathu Mekah itu luar biasa ya. Rasulullah itu udah berada di posisi paling puncak ya, di puncaknya kekuasaan ya di kota Mekah ketika itu. Rasulullah tinggal perintahkan aja ya. Eksekusi si A, eksekusi si B gitu kan ya. Buat hukuman ini, hukuman itu, dijalankan bisa ya, karena Rasulullah berada di posisi kuat ya. Ya, kalau bicara misalnya Rasulullah mau balas dendam gitu kan ya, gampang banget gitu kan. Tapi tidak itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, karena apa? Karena memang akhlak mulia sudah menjadi bagian dari diri Rasulullah SAW, menjadi karakter ya Rasulullah SAW. Maka yang muncul adalah tetap ya, kemuliaan. Ya, mereka yang pernah menyakiti Rasulullah dan kaum muslimin ya pada peristiwa Fathu Mekah, ya Rasulullah tidak ada balas dendam. Ya, ketika mereka datang kepada Rasulullah dalam keadaan takut ya, dan terbayang sama mereka bagaimana dulu mereka menekan, bahkan ya yang dahsyat kan di perang Uhud ya. Ya, mereka tahu mereka memerangi Rasulullah dan kaum muslimin ini pada perang Uhud gitu kan. Ya, di mana Rasulullah kemudian mengalami kekalahan ya kaum muslimin. Disampaikan katanya ada beberapa gigi ya Rasulullah yang lepas ya karena kena peluru ya yang dilemparkan oleh mereka gitu. Tapi ya ketika mereka datang dalam keadaan takut, ya membayangkan tekanan-tekanan ya yang mereka berikan kepada Rasulullah dan kaum muslimin, udah pada ngeri-ngeri ya. Itu mungkin kalau diilustrasikan rasanya pedang tuh udah nempel di leher gitu ya. Tinggal lebas aja. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Idhabu wa antum tulaqu. Ini kalian pergilah ya. Kalian bebas. Kalian dibebaskan. Luar biasa. Bahkan Sayyidah Hindun ya menjadi saksi bagaimana mulianya akhlak Rasulullah. Pada beliau adalah sosok yang membuat Rasulullah sangat bersedih ya ketika perang Uhud itu, di mana paman beliau yang tercinta kan syahid. Itu ngeri-ngeri juga itu Sayyidah Hindun ketika mau ketemu Nabi Muhammad, dia minta ditemenin sama suaminya nggak berani ya, karena udah kesebut ya biang yang menyebabkan Sayyidina Hamzah wafat ya, syahid itu adalah Hindun, Sayyidah Hindun. Akhirnya kemudian Muawiyah
Abu Sufyan ya, ketika itu ngasih saran, udah ketemu aja sama saudara kamu siapa, Utsman bin Affan, ya, karena masih satu klan gitu kan. Akhirnya menemui Sayyidina Utsman lah menyanggupi, ayo. Jadi beliau istilahnya jadi bukan backing lah ya, menjadi penjamin ya ketulusan dari Sayyidah Hindun gitu kan untuk bertemu dengan Rasulullah. Dan ternyata ya dalam riwayatnya Sayyidah Hindun betul-betul merasa di luar prediksi. Ya dia sangka dia akan mendapatkan hukuman balasan begitu kan. Tapi ternyata Rasulullah menunjukkan sebaliknya. Ya beliau malah senyum gitu kan, ya, bahkan memuliakannya sebagaimana memuliakan kaum muslimin yang lain gitu kan. Ya, dipersilakan duduk, masuk, ditanya kenapa. Dari sikapnya aja gitu kan, dari sambutannya Sayyidah Hindun itu sudah terkejut. Ternyata saya dimuliakan gitu kan oleh orang yang telah saya sakiti perasaannya. Maka ketika dia pulang ke rumah, dia benci sebenci-bencinya kepada Tuhan dia yang disembah selama ini. Dia hancurkan semua patung-patung itu dan menyesali segala perbuatannya. Ini yang disebut dengan taubat nasuha. Itu luar biasa. Kalau berbicara kisahnya seperti itulah. Maka dari sini kemudian sahabat Edream ya sebagai kaum muslimin ya, sebagai orang yang merupakan umat ya Nabi Muhammad, tentu kita juga harus bisa ya mengedepankan akhlak mulia dalam kehidupan kita. Di satu sisi ya untuk memotivasi lah kenapa kita harus mengedepankan akhlak mulia dalam kehidupan kita dan bisa menjadikannya sebagai karakter diri kita gitu kan, udah nempel di badan kita, di jiwa kita gitu. Ya, sebagaimana dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu ya, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ya. Bahwa dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'minin ya, fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin wa innallaha la yabghadul fahisal badhiya. Kata Rasulullah SAW, ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat ya dalam timbangan seorang mukmin ya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, min khuluqin hasanin ya, dari akhlak yang baik, dari akhlak yang mulia. Ya, wa innallaha, sesungguhnya Allah, la yabghadul fahisal badhi'a ya. Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang berkata keji dan kotor. Jadi timbangan kebaikan seorang mukmin itu akan menjadi lebih berat ya ketika selama hidupnya ternyata dia mengedepankan akhlak mulia. Jadi akhlak mulia itu nanti akan menjelma sebagai kebaikan yang kemudian memberatkan timbangan kita di hari kiamat. Ini penting karena kan Allah sudah tegaskan di dalam surah Al-Qari'ah ya. Wa amma man saqulat mawazinuhu fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang berat timbangannya ya, timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'ishatin radiyah, maka dia akan berada di dalam kehidupan yang membahagiakan, masuk surga. Ya, kalau mau bahagia di akhirat ya harus berat timbangannya. Salah satu kunci pemberat timbangan ya yang disebut Rasulullah SAW paling berat apa itu? Khuluqin hasanin, akhlak yang mulia. Dari hadis yang lain sama ini ada juga ya dari diriwayatkan dari Abu Hurairah. Kalau tadi Abu Darda ya. Abu Hurairah juga pernah meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah SAW ya. Ini termaktub di kitab hadis Imam At-Tirmizi juga ya. Ya dia berkata, su'ila Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah ya. Ditanya satu ketika Rasulullah SAW ditanya ya, oleh para sahabat ya, an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah,
tentang apa saja yang menyebabkan manusia itu banyak dimasukkan ke dalam surga. Jadi perkara apa saja yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Faqala, lalu kemudian Rasulullah SAW menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah ya. Takwa dalam artian mengerjakan segala perintah dan menaati segala larangan ya. Ibadah itu babnya ibadah lah gitu ya. Jadi melaksanakan perintah Allah ya, apa yang Allah perintahkan kerjakan, kemudian apa yang Allah larang taati gitu ya. Jangan zina, jangan mabuk, jangan makan riba gitu ya. Jangan mencuri, itu kan bagian dari takwa. Dan apalagi wa husnul khuluq, dan akhlak yang mulia. Ya, jadi akhlak mulia ini juga menjadi penyebab masuknya manusia ke dalam surga. Bahkan disebut banyak yang menyebabkan banyaknya orang masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian ditanya lagi wasuila, dan ditanya lagi Rasulullah SAW an aksari ma yudkhilun nasan nar. Lalu apa saja perbuatan ya, atau apa saja hal-hal ya, perkara-perkara yang menyebabkan manusia banyak masuk ke dalam neraka. Faqala, lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan al-famu wal farju. Ya. Apa itu? Mulut dan kemaluan. Ini mulut ini biang penyebab dimasukkannya seseorang ke dalam neraka. Banyak orang masuk neraka kata Rasulullah gara-gara mulut dan farajnya, kemaluannya. Yang nggak bisa nahan mulut, nggak bisa nahan kemaluannya, maka itu menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Ingat, orang Islam itu tidak semuanya selamat dari neraka. Ya, ada orang Islam yang dimasukkan ke dalam neraka dulu, baru masuk ke dalam surga. Nah, apa yang menyebabkan orang Islam masuk ke dalam neraka? Ya, ini kalau merujuk hadis ini apa? Mulut dan kemaluan. Ya. Nah, dan mulut inilah yang menjadi indikator mulia atau tidaknya akhlak seseorang. Orang yang memiliki karakter akhlak mulia atau akhlak mulia menjadi karakter dalam diri dia, ya mulutnya tidak akan menyakitkan orang. Nah, tidak akan menyakitkan orang lain. Orang lain itu dalam artian selain diri dia ya. Ya istri juga orang lain kan, anak juga orang lain. Ya, ada orang ya, ada suami-suami yang kadang-kadang menjaga ucapannya kepada tetangganya, kepada atasannya, bawahannya, tetapi kemudian tidak bisa menjaga lisannya kepada keluarganya. Nah, ini bahaya juga ya, sama aja ini kan. Atau istri ya, kalau ngomong sama orang sopan ya, maksudnya ngomong sama tetangga, sama bosnya gitu ya, di kantor sama teman-temannya santun sopan, begitu pulang ke rumah suaminya ya, caci maki, anak-anaknya dicaci maki. Ini juga tidak benar. Jadi ya itu tadi ya, mulut ya dan kemaluan ini menjadi indikasi ya kemuliaan akhlak seseorang. Orang yang akhlaknya mulia dia tidak akan mengumbar ya syahwatnya. Ya, tidak akan ada gestur tubuh yang kemudian merendahkan lawan jenis. Nah, itu kan kadang-kadang kan kalau perempuan lewat ya kemudian melewati sekelompok laki-laki itu kan lumrah, itu bukan lumrahnya. Yang ditakutkan itu kan begitu lewat ya disuit-suitin ya, kemudian keluar ucapan digoda-godain, kemudian ada yang berusaha mendekat, megang dan sebagainya ya. Noel kalau kata orang Betawi. Itu kan indikasi akhlak akhlak yang tidak mulia ya. Akhlak buruk begitu kan. Nah, tapi kalau orang yang akhlaknya mulia ya, lawan jenisnya lewat, selamat. Ya, nggak akan diganggu, nggak akan digoda. Nah, jadi ya, mulut dan kemaluan ini menjadi indikasi atau indikator kemuliaan akhlak seseorang. Maka karena itu kemudian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, ya, tentu ini harus menjadi kesadaran kita bagaimana kita bisa menjadikan akhlak mulia sebagai karakter. Nah, dalam hal ini sahabat Adrim, teorinya adalah ya bagaimana menjadikan akhlak mulia yang diajarkan di dalam Islam ini menjadi karakter diri. Ya langkahnya adalah 3. Yang pertama tentu kita pelajari ya yang disebut dengan akhlak mulia itu apa saja. Ya kuncinya kan di ilmu ya. Ilmunya dipelajari apa itu akhlak mulia. Nanti pembagiannya jelas ya, insyaallah nanti setelah ini kita akan bahas ya tentang akhlak mulia. Akhlak mulia itu apa saja.
Sehingga kemudian karakter keislaman kita menjadi semakin baik ya. Dipelajari apa itu akhlak mulia ya, baik dengan akhlak mulia yang tentu kita akhlak mulia kepada Allah dulu ya sebagai Tuhan kita, kemudian akhlak mulia kepada diri kita ya. Kita juga punya badan ya, punya jiwa ya, yang harus mendapatkan kebaikan akhlak juga kan gitu. Lalu kemudian kepada orang tua kita ya, lalu kepada istri kita atau pasangan kita ya, kepada mertua ya, kepada anak ya, kemudian kepada saudara kerabat, tetangga ya, lalu kemudian lebih luas lagi kepada teman ya, lebih luas lagi kepada masyarakat ya yang ada di kampung kita itu kan. Itu semua kan harus kita tahu ya, seperti apa saja ya, apa yang harus kita kedepankan ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok itu ya. Dipelajari. Kemudian setelah itu apa? Dilakukan pembiasaan. Ya, setelah paham, oh inilah yang disebut dengan akhlak mulia. Ya, gini. Lalu kemudian dilakukan pembiasaan. Ya, dibuat terapinya dululah. Ya, dibuat terapinya, ya agar kita kemudian melakukan itu. Ya, kalau di sekolah itu pembiasaan ya macam-macam ya. Misalnya kalau di sekolah ya pembiasaannya, kalau dengan guru ya kalau dengan orang lain kalau di misalnya kalau di di pesantren kita ambillah ya, misalnya di pesantren Darut Tauhid itu kan konsepnya kan 5S apa 3S ya, senyum, sapa, salam, ya gitu ya. Itu kan pembiasaan ya. Ketemu orang yang dikedepankan senyum dulu, kemudian menyapa, lalu kemudian senyum, salam, sapa ya. Senyum, kemudian salam, lalu disapa ya. Itu pembiasaan. Jadi asal ketemu orang ya, yang kita kedepankan senyum, kemudian salam, sapa. Dibiasakan dulu dibuat pembiasaan. Ya boleh ya, dalam konteks pendidikan ya anak-anak ya kita buat pembiasaan akhlak mulia. Kalau mau sekolah cium tangan sama orang tua, ini bagian dari akhlak mulia, itu dibuat pembiasaan, di rutin gitu ya, pembiasaan. Kemudian setelah pembiasaan ini dilakukan, nah kita berjuang agar itu kemudian menjadi kebiasaan. Ya, jadi harapan dari pembiasaan itu ya kita biasakan, itu kemudian menjadi kebiasaan. Setelah kita biasakan kemudian menjadi kebiasaan. Nah kalau sudah jadi kebiasaan, asal ketemu orang ya senyum, kemudian mengucapkan salam, kemudian menyapa, maka lama-lama kemudian ini akan menjadi karakter, maka muncullah akhlak mulia orangnya ramah. Orangnya ramah tamah kalau kata orang Sunda, someah gitu ya. Nah, pokoknya kalau ketemu dia enak ya, kita itu selalu dikasih senyuman. Kemudian selalu disapa sama dia orang, maka dikenal nanti orang ini sebagai orang yang ramah, pribadi yang ramah. Nah, kalau udah orang mengenal kita sebagai pribadi yang ramah, maka sesungguhnya akhlak mulia itu sudah menjadi karakter. Kayak Nabi Muhammad itu kan satu kota orang nyebut dia Al-Amin, ya, orang yang jujur. Itu sudah menjadi karakter Nabi Muhammad, kejujuran itu gitu kan. Bagus banget kalau kemudian kita kenal orang sebagai orang yang jujur. Kalau dari sebut namanya udah tuh dia. Atau kalau bicara siapa yang bisa kita percaya ini, kesebut nama kita ya oleh orang, maka sesungguhnya karakter jujur itu sudah menjadi bagian dari diri kita. Sifat jujur itu sudah menjadi karakter diri kita. Kenapa? Itu tadi karena kita sudah terbiasa apa-apa ya jujur, apa-apa jujur ya. Lalu kemudian awalnya mungkin dia dibiasakan gitu kan ya, harus jujur, kalau ngomong jangan bohong ya, kalau dikasih amanah ya dipenuhi gitu kan, dijaga ya. Maka karena itu dibiasakan ya, lalu kemudian menjadi kebiasaan ya, asal dikasih amanah, asal diajak ngomong ya, dijaga itu kan rahasia dan sebagainya, maka orang kemudian akan mengatakan dia orangnya jujur. Nah, itu sudah menjadi karakter. Nah ini ya langkah-langkah seperti ini harus dipahami ya, baik dalam konteks ya
menjadikan akhlak mulia sebagai karakter kita, atau juga menjadikan akhlak mulia sebagai karakter bagi anak-anak kita. Karena kan kita diamanahi mendidik anak-anak kita, kan Allah menegaskan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, orang-orang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu. Maka suami ya diamanahi istri untuk dididik, ya. Juga diamanahi ayah ya atau ibu diamanahi anak untuk dididik. Ya, salah satu pendidikan yang paling penting ya selain pendidikan masalah tadi itu ya iman takwa ya, juga adalah masalah akhlak mulia. Ya, bagaimana istri kita, anak-anak kita ya, menjadi pribadi yang dalam kesehariannya mengedepankan akhlak mulia atau sudah memiliki karakter orang yang berakhlak mulia. Sehingga kemudian ya nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala ternyata ya akhlak mulia yang kita kedepankan dalam kehidupan kita sehari-hari itu ternyata memberatkan ya, menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat ya, karena pada dasarnya ya itu kan kebaikan ya. Kadang-kadang orang kalau bicara kebaikan itu sempit ya ruang lingkupnya, ya kebaikan itu ngasih sedekah misalnya, kebaikan itu ngasih nasihat gitu kan, kebaikan itu apalagi ya, puasa ya, apalagi ngasih makan gitu ya. Tapi orang kemudian tidak menyadari kalau ternyata itu ya, menyapa orang lain dengan keramahan itu adalah kebaikan ya. Menjadi pribadi yang jujur ya, artinya tidak mau berkhianat, tidak mau bohong, itu adalah bagian dari kebaikan. Menahan diri ya untuk tidak emosi, itu kebaikan. Anak bikin masalah, kita berusaha menahan diri, tidak marah, itu bagian dari akhlak mulia. Suami atau istri ya bikin ulah gitu kan ya, kemudian ditahan dirinya agar kemudian tidak marah, itu bagian dari akhlak mulia ya. Dan itu akan menjadi timbangan ya, yang memberatkan kebaikan kita di akhirat. Maka beruntunglah suami-suami yang mungkin disebut orang dia mah takut sama istrinya, sebetulnya dia bukan takut, tapi dia berusaha mengedepankan akhlak mulia ya. Sehingga istrinya ngomel-ngomel, marah-marah, ya dia nggak jawab, dia diem ya. Seolah-olah takut, padahal sebetulnya sedang menahan diri gitu ya, dari amarah, dari emosi gitu kan. Sehingga tidak jadi pertengkaran. Nah nanti orang-orang begini ya kalau sering digituin istrinya ya, suaminya masuk surga karena timbangan kebaikannya banyak, karena bisa jadi istrinya yang suka ngomel-ngomelin suaminya kemudian mampir dulu ke neraka ya, nauzubillah ya. Karena Rasulullah pernah ngasih tahu ya, di neraka itu ternyata perempuan banyak, kata Rasulullah SAW. Laki-laki juga banyak lah ya. Nah, demikian ya sahabat Daydream, ini mudah-mudahan bermanfaat ya, dan menjadi motivasi bagi kita untuk kemudian mengedepankan akhlak mulia dalam kehidupan kita. Yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah adalah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi ya. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.